Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ketemu kembali dengan saya Bang Jafar. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian apa itu jin. Baik teman-teman sekalian, jin adalah makhluknya Allah. Sebagaimana kita juga manusia adalah makhluknya Allah. Jin mempunyai beban di pundaknya sebagaimana kita juga manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu manusia dan jin ditugaskan atau diberikan kehidupan oleh Allah hanya untuk beribadah. Namun ada juga jin yang karakter dan tingkah lakunya sama seperti manusia. Mereka muslim, sebagaimana ada manusia yang muslim. Muslim tapi tidak sholat. Muslim tapi tetap berbuat maksiat. Muslim tapi tetap memakan makanan yang tidak Allah berkahi. Nah, teman-temanku sekalian, ingat, kasta kita manusia itu lebih tinggi daripada jin. Jin itu adalah makhluknya Allah. Kita yakini mereka ada. Namun mereka tidak bisa kita lihat. Dan ketahuilah, mereka melihat kita. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surah Al-A'raf ayat 27, syaitan dari bangsa jin mampu melihat kita dari sudut pandang kita tidak bisa melihat mereka. Maka dari itu, senantiasa kita selalu berlindung kepada Allah dimanapun kita berada. Ingat, jin ada juga yang baik, tetapi jin ada juga yang tidak baik. Sama halnya sebagaimana kita manusia. Kalau ada jin yang mengganggu manusia, itu pasti ada sebab. Mungkin bisa jadi di satu tempat, mohon maaf, kita membuang air panas, tidak mengucapkan bismillah sehingga mereka kena. Dan mereka dendam kepada kita, lalu kita dibuat tidak nyaman hidupnya. Atau berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata kotor di tempat yang mungkin di belakang saya, antum sekalian bisa lihat ada pohon besar, ya. Dimana kalau teman-teman kita yang pergi camping, ya, pergi ke tempat wisata yang wisata itu terbuka, nah hati-hati, selalulah minta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sudah Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita bepergian di satu tempat, ingat kita selalu berlindung kepada Allah sebagaimana doa yang pernah diajarkan Rasulullah kepada kita. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang mulia dari gangguan syaitan yang terkutuk.
Dan ketahuilah bahwa jin adalah makhluk yang kita tidak bisa melihatnya. Jika ada yang bisa melihat jin, bisa dipastikan ada jin dalam tubuhnya. Kalau di satu daerah tersebut antum sekalian pernah melihat sosok pocong, kuntilanak, atau makhluk apapun itu, tuyul misalnya, pastikan dia adalah jin yang menjelma menjadi sosok tersebut, yang ditakuti oleh warga tersebut. Ingat, kasta kita lebih tinggi daripada jin. Tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ilustrasikan seperti ini. Kalau ada jin yang memunculkan sosoknya di alam kita manusia ini, pastikan itu adalah kondisi terlemahnya mereka. Saya analogikan seperti ini. Antum bertarung dengan ikan hiu di alamnya, memakai atau memegang senjata pedang, tombak, atau apapun itu. Kira-kira siapa yang menang? Sudah pasti ikan hiu, karena kita sedang masuk ke alamnya. Bagaimana mungkin antum bisa bergerak bebas, kemudian melakukan gerakan-gerakan atau ingin menyerang, memukul, menendang? Itu tidak akan mungkin, karena bukan alam antum. Saya balik, kalau ikan hiu tersebut masuk ke alam kita, ke daratan, dan kita memegang pisau, kira-kira siapa yang menang? Sudah pasti kita, karena tidak mungkin ikan hiu bernapas di alam kita. Sebaliknya, kita tidak mungkin bisa bernapas di dalam air tanpa bantuan oksigen misal. Nah, demikian. Ketika jin memunculkan sosoknya ya di alam kita manusia, berlakulah hukum alam manusia kepada mereka. Kalau antum ambil sebilah pedang, kemudian antum pukulkan, atau antum ambil batu, antum lemparkan, pasti dia akan bendol kepalanya. Karena berlaku hukum manusia kepada jin tersebut. Ingat, jangan pernah takut kepada makhluk apapun selain kepada Allah. Sekali lagi, teman-temanku sekalian, libatkanlah selalu Allah dalam aktivitas kita dimanapun kita berada, karena kita tidak pernah tahu bahwa ada makhluk lain yang mungkin sedang mengincar kita, sedang mencari celah kita lalai. Nah, disitulah dia beraksi. Ya, maka dari itu selalu kita memohon kepada Allah agar selalu dimudahkan untuk menjaga wudunya, menjaga ibadahnya, dan senantiasa berada di atas ketakwaan kepadanya. Demikian teman-teman sekalian, semoga sharing singkat ini bermanfaat. Saya memohon kepada Allah untuk selalu senantiasa kita dimudahkan agar istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Nabi, agar senantiasa tegak berdiri di atas agama Islam dan sunnahnya yang mulia ini. Ini zaman fitnah, kita tidak tahu kehidupan 1 jam, 2 jam, 1 tahun ke depan seperti apa. Mohonlah selalu kepada Allah agar kita senantiasa dijaga dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, serta dijauhkan dari kematian su'ul khatimah. Barakallahu fikum, arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.